Hai hai, kali ini aku mau bikin gantungan namanya ribbon keychain. Cara bikinnya gampang banget. Oh iya, ini tuh bukan cuman bisa jadi gantungan kunci aja. Jadi kalau mau kita aplikasiin di buat gantungan HP atau apapun itu juga bisa loh. Yuk kita bikin bareng-bareng. Nah, pertama kita harus siapin dulu nih benangnya. Terus aku pakai hakpen atau hook ukuran 3,5. Untuk pertama, kita bikin slip knot dulu ya. Slip knot itu gunanya sebagai fondasi awal sebelum kamu membuat project-project yang lain. Begini caranya. Aku tahu kok, awal-awal pasti kerasanya sulit banget. Tapi kalau dilatih terus, lama-lama jadi mudah. Nah, ini sekarang aku udah jadi slip knotnya. Kita lanjut bikin rantai ya, atau chain. Pertama, kita rantai atau bikin chain 26. Videonya abis ini aku cepetin aja ya. Udah pada jago nih kayaknya. Nah, setelah jadi 26 chain, habis itu skip 2 chain yang terhitung dari hook. Lalu bikin deh 24 double crochet. Kita pelan-pelan dulu ya. Ingat mulainya dari chain kedua. Aku tahu pasti pertama-tama rasanya sulit banget. Tapi 23 double crochet yang lain akan terasa mudah banget buat kamu nanti. Lanjut bikin hal yang sama sampai 23 double crochet. Nah, udah bisa double crochet kan? Kita lanjutin sampai ujung ya. Ini videonya bakal aku cepetin, kalian pasti bisa. Nah, tinggal satu lagi nih. Lakuin hal yang sama. Lalu kita chain 2. 1 2 dan balik atau turn. Nah, kalau udah dibalik, kita lakukan hal yang sama seperti yang ada di awal tadi, membuat 24 double crochet.
24 double crochet ini dilakukan sampai baris keempat atau row 4 ya. Sambil dijaga tensionnya atau tarikannya supaya tinggi dan panjangnya itu sama seperti di awal. Nah, sekarang udah mau nyampe pojok nih. Kan ada 2 lubang, 1 dan 2. Oke, ini aku masih di row 3 ya teman-teman. Untuk yang lubang terakhir biasanya agak tersembunyi, tapi kalau udah biasa nanti kita juga paham mana yang harus dimasukin. Sekarang kita chain 2 lagi, terus diputar atau turn. Lakukan seperti waktu di row 2 dan 3 atau baris 2 dan 3. Mana, gampang kan? Kalau udah terbiasa pasti gampang banget ini. Jangan percaya sama kecepatan tangan yang ini ya, karena ini kan video, jadi bisa aku cepetin. Tapi sebenarnya dalam proses merajut itu ada ketenangan di dalamnya. Cobain aja. Nah, ini udah di 2 loop terakhir ya. 1 dan 2. Oke. Selesai deh. Gampang kan? Kalau susah nanti diulangin lagi ya. Udah jadi nih, aku udah yang di bagian atas. Lalu aku akan melipat jadi 2. Jangan digunting dulu ya. Ini mau kita satuin dengan cara slip stitch. Jadi caranya, masukin hakpen ke lubang selanjutnya, kaitin benang dan langsung tembuskan benangnya yang sudah menggantung di hakpen kita tadi. Terusin bikin slip stitch sampai totalnya ada 5. Jadi slip stitch ini kalau di bahasa pattern itu dia tulisannya cuman SLST. Nah itu tuh singkatan dari slip stitch ya teman-teman. Kita udah punya total slip stitchnya ada 5. Ini udah kencang banget nih, kira-kira kayak gini ya. Terus aku mau fasten off, sisain yang panjang banget benangnya, lalu baru udah digunting. Nah ini cara aku matiin si benangnya ya, supaya enggak kebuka-buka lagi. Nah udah bisa kan? Sekarang kita bagian 2 ya, itu bagian bawahnya. Caranya sama kok. Kita bikin slip knot dulu, habis itu kita bikin chain 14.
jumlahnya lebih sedikit dari yang pertama karena dia bentuknya juga akan lebih kecil dari yang pertama. Nah, setelah udah jadi 14, kita lanjut skip 2 chain dari hook 1, 2. Nah, di sini nih kita akan bikin 12 double crochet atau setiap lubangnya atau setiap loopnya kita isi dengan 1 double crochet sejumlah 12 nanti di akhirnya. Oke, sama ya caranya kayak yang pertama. Nah, kita udah masuk ke 2 terakhir nih teman-teman. 2 terakhir double crochet ini. Setelah itu kita akan naik row atau naik barisannya dengan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu chain 2. Kita chain 2. Oke, 1, 2, terus kita putar atau turn. Lanjut lagi deh, 12 double crochet. Nah, kita bikin di lubang yang sama ya. 1, lanjut 2, Nah, kita udah masuk ke 2 terakhir lagi nih. Ini adalah barisan terakhir ya, jadi kita nanti nggak akan naik lagi. Nah, itu lubangnya yang terakhir ya teman-teman, atau loop terakhir. Setelah itu aku akan potong benangnya, tapi nggak sebanyak yang tadi ya, karena kalau ini nanti akan kita sembunyikan benangnya. Udah deh, tinggal ditarik. Tada, jadi bagian bawah dari gantungan kita. Nah, ini cara aku sembunyiin si sisa benang yang tadi kita pakai. Caranya dengan memakai jarum, terus aku masukin aja biar nggak kelihatan. Tuh, kayak gitu. Nah, untuk bagian yang panjangnya nggak usah diapa-apain ya, diemin aja. Karena nanti bagian panjang itu yang akan kita pakai. Kita akan sembunyiin yang bagian-bagian kecil-kecil atau pendek-pendeknya aja.
Oke, setelah kita sembunyiin semua si benang-benang gemasnya, terus kita akan melipat atau apa ya namanya, menggulung benangnya seperti ini. Oh ya, yang tadi slip stitch itu dia letaknya nanti di tengah ya, seperti ini. Nah, kebayangkan jadi secantik apa dia? Pokoknya letaknya di tengah-tengah ya teman-teman. Kita atur supaya rapi. Oh ya, ngegulungnya harus sekenceng itu ya. Soalnya kalau enggak nanti dia bisa copot-copot. Dan sambil kita rapihin letak-letaknya. Nah, setelah itu kita kasih ring. Ini aku mau masukin ring ya. Boleh langsung atau bantuan dari jarum. Nah, ini dia ringnya, akan aku jahit sedikit nanti supaya dia nggak pergi kemana-mana. Karena aku nggak mau kelihatan jahitannya di bagian depan, maka aku jahitnya di bagian belakang gitu ya teman-teman. Nah, dilanjutin dengan menyembunyikan si benang. Kayak tadi caranya, teman-teman. Nah, kalau dirasa sekiranya udah bagus dan udah nggak kelihatan, kita bisa memotongnya. Udah jadi deh, gemes kan? Terus kalau ini aku adanya gantungan merica, jadinya aku pakai dulu yang ini, dan kita bisa pakai gantungan apa aja yang kita punya. Tada! Jadi kan gampang banget. Nah, ini nih aku punya yang lingkaran kayak gini. Jadi mau pakai apa aja bebas ya teman-teman. Next kita mau bikin apa lagi ya? Bye.